Apa yang kalian pikirkan tentang satu kata tersebut? Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya. Iya, saya tahu. Plastik tidak akan selalu menjadi ancaman maupun bencana. Kita bisa memanfaatkan plastik dengan baik jika kita mengolahnya dengan benar. Di Indonesia, sampah plastik bisa mencapai 9,9 hingga 12,4 juta ton per tahun pada tahun 2025 menurut CNN Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur pada tahun 2024 mencakup 12.314 ton per harian. Cukup banyak, bukan? Kakak, berarti kita harus memberhentikan produksi pembuatan plastik. Tidak juga. Jika kita langsung memberhentikan produksi pembuatan plastik pada saat itu juga bisa menjadi masalah. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik dengan menggantikan alternatif lainnya. Plastik dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya sedotan. Era sekarang terdapat banyak sekali alternatif pengganti sedotan plastik. Contohnya sedotan bambu, steel, kertas, dan yang lainnya. Di Jawa Timur, produksi buah terbesar adalah nangka. Di Kabupaten Malang, produksi buah nangka bisa mencakup sebesar 365.081 kuintal. Berawal dari pengamatan terhadap permasalahan tersebut, kami mulai mencari solusi dengan memanfaatkan potensi bahan alami di sekitar. Melalui diskusi, studi literatur, dan eksperimen sederhana, kami menemukan bahwa kulit nangka mengandung selulosa yang berpotensi diolah menjadi bahan alternatif pengganti plastik. Ide ini kemudian dikembangkan melalui berbagai percobaan untuk menghasilkan produk yang memiliki fungsi serupa dengan sedotan plastik. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tahap yang kita lakukan selama di percobaan tersebut. Di percobaan ini kita melakukan 4 tahap dan isinya juga lumayan banyak dan tidak semudah itu. Mari kita lanjut. Pembuatan bubuk atau powder making adalah proses pertama dari penelitian kami. Kulit nangka dipotong menjadi kecil-kecil, dibuang lapisan luarnya, lalu dimarinasi dengan garam dan tapioka selama 10 jam. Setelahnya kulit nangka dibersihkan lalu dipanggang di suhu 130 derajat selama 2 jam. Setelah itu bubuk kulit nangka digiling hingga halus lalu diayak. Delignifikasi adalah proses pemisahan selulosa dari campuran lignin atau zat pengotor. Proses ini membutuhkan 100 ml NaOH untuk setiap 10 gram bubuk dari selulosa. Proses ini krusial karena menentukan kualitas dari selulosa. Proses ini sama seperti menyaring, yaitu untuk membuang sisa-sisa NaOH dan mengubahnya menjadi pH netral atau 7. Proses ini menggunakan H2O2 berfungsi untuk mengoksidasi lignin sehingga rantai molekul lignin terputus. Campuran yang diperlukan adalah larutan H2O2 3% dengan perbandingan 1:6. Larutan kemudian dipanaskan di suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk selama 2 jam. Kemudian disentrifugasi bersama selulosa dengan kecepatan 200 rpm 10 menit dan 4 derajat Celcius. Proses ini berfungsi untuk memisah dan membersihkan selulosa dari filtrat lignin hasil akhirnya. Selulosa menjadi cerah. Proses ini adalah proses di mana sampel yang sudah disentrifugasi disaring untuk mendapatkan dan memisahkan selulosa dari filtrat lignin yang tersisa menggunakan kertas saring. Formulasi sedotan. Di proses inilah sedotan dibuat. Proses ini memerlukan 10 gram selulosa, 20 gram tapioka, 50 ml aquades, dan 1 ml glycerin. Selulosa dan tapioka dilakukan di aquades lalu diaduk menggunakan hot plate stirrer di suhu 60 derajat Celcius. Lalu larutan dicampurkan dengan glycerin dan diaduk selama 2 jam hingga mengental. Selanjutnya sedotan dicetak dengan cara melilitkan campuran selon 1 batang logam kecil
lalu dikeringkan dan setelah kering sedotan dipisah dari batang logam. Dari berbagai alternatif solusi yang dipertimbangkan, kami memilih mengembangkan sedotan ramah lingkungan berbahan dasar selulosa kulit nangka yang kami beri nama Jakstra. Ide ini dipilih karena memiliki keunggulan dari segi ketersediaan bahan, kemudahan proses pembuatan, serta dampak positif terhadap lingkungan. Selain itu, inovasi ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan secara luas di masyarakat. Jakstra memberikan berbagai manfaat, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Produk ini mampu mengurangi penggunaan sedotan plastik sekali pakai yang sulit terurai. Selain itu, Jakstra juga memanfaatkan limbah kulit nangka menjadi produk bernilai guna, sehingga meningkatkan nilai ekonomi limbah organik. Inovasi ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Dengan hadirnya Jakstra, diharapkan terjadi pengurangan signifikan terhadap sampah plastik, khususnya sedotan sekali pakai. Selain itu, inovasi ini juga mendorong pemanfaatan limbah organik secara berkelanjutan dan membuka peluang usaha baru berbasis lingkungan. Dalam jangka panjang, Jakstra dapat menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih untuk Koperasi SMP Negeri 1 Sidoarjo karena telah menyediakan tempat kita berjualan di sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo.